malam, Pak. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melaporkan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi terhadap adik saya. Bagaimana saudari tahu ada kasus pembunuhan di sana? Saya tahu karena saya melihat adik saya yang sudah terjatuh di jalan dan berlumuran darah setelah saya mendengar suara tembakan. Bagaimana cara saudari melihat kejadian? Memangnya apa hubungan saudari dengan korban? Saya kakak kandung dari korban. Kapan kejadian itu terjadi? Kejadian itu terjadi kemarin malam. Tolong segera ditindak, Pak. Apakah saudari kenal dengan penembak itu? Saya tidak mengenal, tapi saya yakin kalau pria itu adalah Umar Laksono. Saya sempat berpapasan dengannya. Wajahnya terlihat sangat gugup dan jalannya juga terlihat sangat cepat seperti lari yang meninggalkan sesuatu hal. Saya juga sempat melihatnya di beberapa berita di televisi. Iya, Pak, sama-sama. Saya minta tolong kasus ini untuk ditindaklanjutin. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ada, Pak, ini terkait kasus pembunuhan pada malam tadi, Pak. Bagaimana Bapak tahu ada kasus pembunuhan di sana? Saya tahu dari rekaman CCTV yang saya lihat tadi pagi, Pak, dan rekaman itu menunjukkan pada malam tadi ada kasus pembunuhan. Bagaimana cara Bapak melihat dan memangnya apa pekerjaan Bapak? Saya melihatnya pada rekaman CCTV dan saya bekerja sebagai seorang pengawas CCTV, Pak. Dan saya membawa salinan rekaman CCTV. Oh, jadi ini besarnya. Kamu apa? Apakah Bapak kenal dengan korban dan juga penembak itu? Saya tidak mengenalnya, Pak, karena saya tidak begitu jelas melihat rekaman CCTV-nya. Baiklah. Laporan Bapak tadi akan kami proses dan akan kami tindak lanjuti secepatnya. Baiklah. Terima kasih, Pak. Ya Pak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 23 November 2022 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Keempat, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Yang kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindak yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana biasa garis miring 2020 garis miring Pengadilan
Negeri Banjarnegara atas nama terdakwa Umar Laksono. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Baiklah, kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa sebagaimana telah terdapat dalam BAP. Benarkah nama saudara Umar Laksono? Tempat lahir Banjarnegara, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jakarta Barat, agama Islam, status pasangan calon DPR oposisi keluarga Winata. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Yang mulia, saya dalam keadaan sehat. Baiklah, saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum yaitu saudara Basuki. Apakah benar saudara Basuki adalah penasihat hukum saudara? Betul Pak Hakim Ketua. Pada saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada mohon ditunjukkan? Ya, Majelis Hakim yang terhormat, saya membawanya. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 5 sesi. Sebagai adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, pemeriksaan keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa, dan pembacaan putusan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa. Saudara Umar dituntut sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban Aruna Dinata yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi. Oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada waktu ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada sesi kedua pukul 09.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana biasa _2022 Pengadilan Negeri Banjarnegara atas nama terdakwa Umar Laksono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang sesi ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dipersilakan untuk mengambil tempat di samping pengacara.
bertanya kepada jaksa penuntut umum, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? 3 orang saksi ya, Bu. Baik, silakan saudara hadirkan. Baik ya, Bu ya. Mohon kepada saksi 1 atas nama Eka Lestari bersidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Baiklah. Saksi di sini sebagai kakak kandung dari Nona Aluna. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari untuk menjawabnya dengan jujur. Nama saudari Eka Lestari, tempat lahir, umur Jakarta 27 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jakarta, agama Islam, status sebagai kakak kandung dari saudari Agus. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang yang berlaku, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apa saudari bersedia bersumpah dan berjanji? Saya bersedia bersumpah. Baik. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal, karena adalah Apakah Anda berada di TKP pada malam itu? ya, saya berada dekat dengan saksi. Baik. Apakah Anda menyaksikan secara langsung kejadian yang menimpa adik saudara? Tidak, tapi saya melihat terdakwa hari meninggalkan rumah. Baik. Bisa Anda ceritakan dengan jelas apa yang Anda ketahui tentang kejadian yang menimpa adik saudara? Saya sedang berjalan di dekat tempat kejadian. Tadi saya mendengar suara tembakan dan berpapasan dengan orang pria yang saat ini sedang menjadi terdakwa. Saya segera lari menemui adik saya dan mendekati suara tembakan. Lalu saya melihat adik saya sudah terjatuh di jalan dan berlumuran darah. Baik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ingin membagikan pertanyaan kepada? Tidak, saya tidak mengajukan pertanyaan yang mulia. Baik, kalau begitu silakan dihadirkan saudara saksi. Baik yang mulia, mohon kepada saksi 2 atas nama Wahyu masuk ke dalam persidangan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan penjaga kamera CCTV jalan di sekitar tempat kejadian yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama, Wahyu, tempat lahir, Bengkulu, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jakarta Timur, agama Islam, status menjaga kamera CCTV di jalan sekitar tempat kejadian. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini,
Baik. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Ya, saya mengerti. Baik, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam sidang persidangan hari ini? Ya, saya mengerti terkait dengan pembunuhan yang menimpa saudara yang Aruna. Baik. Saudara saksi tahu dari mana bahwa saudari Aruna Adinata telah dibunuh? Saya tahu dari rekaman CCTV yang saya lihat pada keesokan harinya. Baik, setelah kejadian tersebut, bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hal tersebut? Saya terkejut dan langsung melapor kepada kantor polisi terdekat. Apakah benar orang ini dalam rekaman video CCTV adalah korban bersama rekan kerjanya? Iya. Yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan. Baik, yang mulia. Apa pekerjaan Anda, saudara Bayu? Saya sebagai pengawas CCTV pada area sekitar tempat kejadian. Apakah saudara terdakwa Umar benar menembak Nona Aruna? Boleh diceritakan kejadian yang Anda lihat dalam rekaman? Jadi pada saat itu Nona Aruna dan rekan kerjanya sedang berjalan dan berbincang-bincang. Lalu pada saat itu setelah itu ada seseorang saudara Umar datang dan menghampiri dan melakukan pembicaraan. Namun saya tidak benar jelas karena saya hanya melihat rekaman CCTV-nya. Lalu tidak lama dalam perjalanan itu Nona Aruna ini mengeluarkan pistol, namun oleh saudara Umar langsung ditembak dan jatuh. Baik, yang mulia, pertanyaan dari penuntut. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ini yang mulia. Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan, pada saat kejadian tersebut, apakah ada saksi lain selain saudara? Tidak ada, karena pada saat waktu kejadian hanya saya yang bertugas untuk mengawal CCTV di area tersebut. Apakah Anda sebelumnya pernah melihat korban dan terdakwa? Pernah, namun tidak secara langsung. Saya pernah melihat saudara Umar dari berita karena saudara Umar adalah anggota DPR. Sedangkan Nona Aruna, saya melihat saat dia berfoto dengan kakaknya yang menjadi oposisi pada saat kejadian. Apakah korban saat bertemu dengan kolega korban mengucapkan atau melakukan sesuatu hal yang aneh? Saya hanya bisa melihat mereka berbincang, namun tidak dapat mendengar. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dan hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Terima kasih. Baik, untuk sidang sesi ini saya serahkan kepada hakim anggota saksi. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, yang mulia. Mohon hadirkan saksi 3 atas nama saudari Dwi Rahayu masuk dalam persidangan. Saksi atas nama Dwi Rahayu dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat
Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal dengan Nona Aruna. Apakah saudari dan Nona Aruna memiliki hubungan saudara? Iya yang mulia. Saya adalah rekan kerja dari Nona Aruna. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Apa pekerjaan Anda, saudari Klik? Saya adalah seorang editor untuk Gojek. Apakah Anda pernah melihat artikel tentang terdakwa yang diterbitkan perusahaan tempat Anda bekerja? Iya betul, saya pernah. Apakah Anda tahu siapa yang menulis artikel tersebut? Aruna Arunata yang menulis artikel tersebut. Apa yang dikatakan artikel tersebut? Artikel tersebut menuduh Umar memasukkan surat suara untuk pemilihan anggota Dewan DPR. Artikel tersebut juga ingin Umar dijatuhkan dari posisi calon Dewan DPR. Apa Anda tahu bagaimana saudara Umar bereaksi terhadap tuduhan artikel tersebut? Iya, saya tahu. Waktu itu saya sedang dalam rapat bersama Nona Aruna Arunata. Tiba-tiba Umar datang dan meminta Nona Aruna atas artikel yang ditulisnya. Nona Aruna bilang, iya saya tahu Bapak tidak akan suka dengan apa yang saya tulis, tapi saya tidak takut. Apa yang bisa Bapak lakukan dengan saya tiba-tiba minta saya dihidupkan orang banyak? Atau Bapak memukul saya habis-habisan karena saya menebak fakta yang berhak saya ketahui? Apakah Anda bersama Nona Aruna di Jalan Semanggi setelah rapat? Ya, saya bersama Nona Aruna. Apa yang Anda saksikan saat itu? Malam itu saya berjalan bersama Nona Aruna. Tiba-tiba Umar datang dan berkata, ini dia ular besarnya. Saya tidak tahu dari mana Umar datang. Apa respon Nona Aruna saat itu? Nona Aruna mengeluarkan pistol dari dalam tasnya dan berkata, Bapak panggil saya apa tadi? Apa yang selanjutnya terdakwa Umar lakukan? Umar menembak Nona Aruna tepat di dadanya. Saya melihat Nona Aruna berteriak sedikit dan terjatuh dengan darah berkucuran di mana-mana. Nona Aruna tergeletak di sana beberapa saat dan akhirnya meninggal. Saudari Klik, apa ada keraguan di benak Anda bahwa terdakwa saudara Umar adalah pelaku dari pembunuhan Nona Aruna? Tidak, saya yakin. Apakah Anda melihat terdakwa saudara Umar sekarang di ruang sidang ini? Iya, saya melihatnya. Bisakah Anda menunjuk kepada terdakwa untuk berdiri? Itu dia yang duduk di sana. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang mulia. Jaksa hukum terdakwa, Anda boleh melanjutkan pemeriksaan. Jadi, apakah artikel tersebut menuduh saudara Umar, klien saya, telah melakukan pemalsuan jumlah suara pemilihan umum anggota Dewan DPR? Iya, benar. Apakah menurut Anda artikel tersebut benar? Saya rasa itu bohong. Umar memenangkan pemilihan itu dengan jujur. Apakah Anda tahu siapa yang menjadi lawan saudara Umar dalam pemilihan? Umar melawan kakak dari Nona Aruna, yaitu Rifat Anjanta. Saudara Umar mengalahkan saudara Rifat pada saat pemilihan. Iya, benar sekali. Sekarang, saat kejadian berlangsung, apakah Anda yakin bahwa Nona Aruna mengeluarkan senjata terlebih dahulu? Sangat yakin sekali. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang mulia. Baik, saudara hakim nomor 1, apakah ada yang bertanyakan? Dari Tidak. Baik, saudara hakim nomor 2, apakah ada yang bertanyakan? Saudara saksi, apakah saudara saksi menambahkan keterangan lain? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi untuk dapat menuju tempat telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lain.
Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan ke dalam ruang persidangan? Tuntutan beristirahat, tidak ada saksi lain yang hadir. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah pihak terdakwa ingin memanggil saksi? Ya, yang mulia, kami memanggil saudara Umar sendiri sebagai saksi. Baik, kepada saudara Umar, silakan untuk maju ke depan. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Baik. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Dimengerti. Baik. Kepada penasihat hukum terdakwa dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa saudara Umar. Saudara Umar, sehubungan dengan insiden, apa pekerjaan Anda? Saya sendiri adalah anggota DPR. Kapan Anda terpilih di posisi tersebut? Pemilihan tersebut telah berlangsung pada 17 November pada 2022. Siapa lawan Anda? Saya melawan kakak dari Nona Aruna, yaitu saudara Rifat Adinata. Apa hasil dari pemilihan tersebut? Saya memenangkan pemilihan dengan perolehan 100 suara. Apakah Anda memasukkan suara pemilihan Anda? Saya berani bersumpah, saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah Anda melihat artikel yang ditulis Nona Aruna di sebuah newspaper? Jelas saya melihat tulisan sampah tersebut. Bagaimana perasaan Anda tentang hal tersebut? Saya sangat marah. Anak keluarga Dinata ini berusaha menghancurkan karir yang sudah saya bangun supaya. Kepada saudara terdakwa, mohon harap tetap tenang. Apa Anda lakukan selanjutnya? Apalagi saya memutuskan untuk pergi menemui Nona Aruna. Apa yang terjadi saat Anda sampai di kantor Nona Aruna? Ketika saya menghadapi Nona Aruna, ia jelas menentang saya dan tidak merasa bersalah atas apa yang telah ditulis dalam artikel itu. Bagaimana respon Anda setelah itu? Saya sangat marah, tapi saya mencoba untuk tenang sebentar dan keluar dari ruangan itu. Apakah Anda menemui Nona Aruna setelah itu di tangga dekat Jalan Semanggi? Benar, saya sedang bergegas ke tempat saya menaikkan mobil saya untuk ke kantor DPR. Di sana saya berpapasan dengan Nona Aruna dan saudari Dwi. Nona Aruna tiba-tiba mengeluarkan pistol ke arah saya. Jadi apa yang Anda lakukan? Apalagi putus asa mengeluarkan pistol diri saya dan menembaknya untuk melindungi diri saya. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang boleh. Baik. Apakah ada pemeriksaan lebih lanjut jaksa penuntut umum? Ada yang mulia. Anda dulu tinggal di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Gajah. Benar, Bukankah Anda pernah musyrifat perhiasan dulu di kota Surabaya? itu sudah lama sekali, sudah 20 tahun yang lalu. Baik. Ketika Anda membaca artikel tersebut, Anda sangat marah, bukan? Benar sekali. Lalu Anda mendatangi kantor Nona Aruna dan apa respon dari Nona Aruna? Dia merespon sangat arogan dan menantang saya. Dan hal tersebut membuat Anda lebih marah lagi, kan? Pastinya. Lalu Anda mencoba mencari Nona Aruna untuk melakukan amarah Anda, bukan? Bukan seperti itu. Saya mencoba, saya cuma berpapasan dengan Andi sangat ingin bergegas ke kantor. Anda menghampiri Nona Aruna dengan niat menembaknya, kan? Sama sekali tidak, saya hanya ingin melindungi diri saya. Nona Aruna tidak pernah menarik pelakuknya kepada Anda. Memang tidak, tapi kan saya harus melindungi diri saya sebelum Nona menembak saya kan. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang mulia. Baik. Oleh saudara Umar, Anda dipersilakan untuk duduk kembali bersama dengan pengacara Anda. Kepada pengacara Umar, apakah saksi lain dari pihak terdakwa? Tidak ada yang boleh. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 jam 09.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa.
Kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana pengadilan negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana biasa garis miring 2022 garis miring pengadilan negeri Banjarnegara atas nama terdakwa Umar Laksono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Pada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat secara jasmani rohani dan siap untuk memberikan keterangan dan persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini praktis. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka langsung kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenapa aktif? Baik, saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah senjata yang Anda gunakan untuk menembak Munarman? Ya, benar aktif. Baik, pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara melakukan penembakan terhadap Nona Aruna? Iya. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan penembakan tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan penembakan tersebut, tapi karena Nona Aruna terlebih dahulu memandangkan pisau kepada saya dan dengan spontan untuk menyelamatkan sendiri, saya pun melakukan pisau dan menembakkan pada Nona Aruna. Apakah ada saksi lain di tempat kejadian? Tidak ada, hanya kami bertiga saat itu di tempat kejadian. Apakah benar dari bukti rekaman CCTV tersebut adalah Anda? Ya benar. Baik, yang mulia, berikan CCTV. Baik, untuk saudara pada hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang diajukan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya Pak, saya sudah mengatakan dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Pak, saya sudah mengakui maupun penembakan itu dan menceritakan semua kronologinya pada petugas. Baik, Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, pada hakim nomor 1 silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih terdakwa. Saudara terdakwa, bagaimana hubungan Anda dengan Nona Aruna selaku korban? Saat itu saya dan saudari Aruna memang tidak dalam hubungan yang baik, karena saat itu saya bersaing dengan kakak dari saudara Aruna, yaitu Rifat Adinata dan pemilihan umum anggota DPR. Baik, terima kasih. Baik, silakan hakim nomor 2. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa Anda sedang dalam hubungan yang tidak baik dengan Nona Aruna karena Anda bersaing dengan kakak dari saudara Aruna. Ada pemilihan umum anggota DPR. Mengapa itu bisa terjadi? Saya memenangkan pemilihan umum tersebut dengan 100 suara. Mungkin saja keluarga Adinata tidak terima jika Rifat dikalahkan dengan saudara Aruna mulai membuat artikel tentang kecurangan saya saat pemilihan umum. Padahal saya melakukan pemilihan tersebut tanpa kecurangan. Baik, jaksa penuntut umum apakah ada yang ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya. Maka kami mohon majelis hakim yang hormat agar menunda sidang ini 4 hari ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami di putusan. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah Anda setuju jika sidang ini ditunda 4 hari ke depan? Ya, yang mulia. Setuju sidang ditunda 4 hari ke depan. Baiklah, sidang hari ini Kamis tanggal 1 Desember 2022 kami rasa cukup dan kami tunda selama 4 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum terdakwa agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali.
Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin, tanggal 5 Desember 2022 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Pertama, sebelum sidang dimulai, Panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan komisi sidang duduk di tempatnya masing-masing. Kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk di tempat dengan sopan, tertib, di tempatnya masing-masing. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Keempat, pengambilan foto, rekaman suara, dan rekaman video harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Ketujuh, di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana biasa garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Banjarnegara atas nama terdakwa Umar Laksono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap. Baik. Saudara terdakwa agar dapat menempati tempat duduk yang telah siapkan di depan. Baik. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik yang mulia. Terdakwa dengan identitas sebagai nama dalam BAP dengan nama Umar Laksono didakwa dengan tindakan pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP bahwa terdakwa pada tanggal Senin 20 November 2022 pergi ke kantor buletin newspaper dan menembak korban atas nama saudari Aruna. Terdakwa menembak korban dengan alasan untuk membela diri. Untuk itu, jaksa penuntut umum memutuskan tuntutan pidana dengan pasal 359 KUHP, di mana terhadap setiap orang pada kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau kurungan paling lama 1 tahun. Sekian, terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Secara langsungnya pada penasihat hukum saya satu. Bagaimana penasihat terdakwa? Apakah anda akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada bersedia ditunda? Ya, majelis hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada sesi kedua pukul 12.00 WIB dengan agenda cara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa
agar mempersiapkan pembelaannya pada waktu sidang yang sudah ditetapkan. Sidang menyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Banjarnegara atas nama terdakwa Umar Laksono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang sesi 1, maka agenda sidang saat ini adalah mendengar pembelaan. Yang pertama yaitu dari terdakwa, lalu dilanjutkan oleh pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk membacakan pembelaannya? Siap, Pak. Baik, kepada terdakwa silakan mengambil tempat duduk di depan. Kepada saudara terdakwa Umar Laksono silakan dibacakan pembelaannya. Saya Umar Laksono mengakui kesalahan dan kesalahan saya dan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan pihak-pihak yang dirugikan. Berjanji tidak akan mengulangi keluarga dari saya yang telah saya lakukan. Sekali lagi saya menyesal dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kepada saudara terdakwa silakan mengambil tempat duduk kembali saat acara. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah Anda sudah siap untuk membacakan pembelaan? Silakan dibacakan. Saya sebagai penasihat hukum dari saudara Umar Laksono menyatakan bahwa klien saya bersalah dan sudah menyadari bahwa dirinya bersalah. Saya mohon kepada hakim untuk memberikan vonis yang sebijak-bijaknya dan seringan-ringannya. Baik. Demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Pada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan darurat pada tuntutan kami. Baik. Karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 1 minggu ke depan pada hari Rabu 12 Desember 2022 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Desember 2022, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Untuk tata tertib persidangan seperti sebagaimana yang terlampir. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Banjarnegara atas nama terdakwa Umar Laksono pada hari Rabu 12 Desember 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada hari ini? Ya majelis,
Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa untuk didengarkan secara seksama. Putusan dibacakan majelis secara bergantian dan pada saat putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Saudara terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun sesuai dengan pasal 359 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Saudara terdakwa apakah sudah mengerti dengan isi putusan tersebut? Atas putusan tersebut maka saudara mempunyai hak-hak, yaitu menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya akan menyerahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya. Baik. Kami akan memikirkannya. Baiklah, kepada penuntut umum atas putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan? Mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir, atau minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi? Kami juga akan memikirkannya, majelis. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana pembunuhan Aruna Adinata dan terdakwa Umar Laksono pada hari ini, hari Kamis 12 Desember 2022, dengan ini dinyatakan ditutup.